Ki Abdul Karim Lirboyo atau yang masyhur dengan Bang itu diuji oleh Syekh Nakhodin karena Mbak Manaf ini punya sawah ketika mondok. Sebelum mondok itu masih bertani dulu, jadi hasil panen taninya dibawa, berasnya tadi dibawa ke Bangkalan. Sesampainya di Bangkalan sama Syekh Nakhodin diuji, nggak langsung suruh masuk pondok. Karim, kamu bawa beras? Iya, buka. Iya. Kemudian beliau nyuruh kepada Ki Abdul Karim, kepada muridnya, itu kasih ayam saya, beras kamu yang banyak itu kasih ayam saya. Yang tadinya mau dimakan sendiri buat syarat di pondok, suruh sama Syekh Nakhodin kasih ke ayamnya Syekh Nakhodin. Ya, sami'na wa ata'na. Siapnya dikasih semuanya, akhirnya nggak ada yang mau dimakan. Tidak sampai di situ ujiannya. Kemudian beliau disuruh nguras kamar mandi. Karim kuras kamar mandi. Iya. Ketika dikuras, beliau murid yang bernama Abdul Karim ini mengambil karavan ini. Gayung yang buat cepok, gayung. Jangan pakai itu kurasnya sekali. Pakai apa ya? Pakai mulut kanan. Artinya air yang di kamar mandi suruh minum sampai terkuras habis. Siap sampai diuji. Apa yang terjadi? Beliau pulang habis ngaji, mendirikan pondok yang bernama Pondok Lirboyo dan salah satu pondok di Jawa Timur yang terbesar. Ini barokah dan pasti diuji. Makanya guru itu suka menguji. Saya yakin yang Muzamil juga mesti menguji gitu. Semalam cerita kalau main bola diuji. Itu bagian dari ujian santri Rahmatullah. Pasti diuji. Pasti siapapun yang ngaji di Bangkalan dulu pasti diuji, termasuk biasa. Diuji suruh bawa tasbih, tongkat dari Syekh Syahid, itu diuji pada masih muda. Santri yang sepuh lebih banyak sebenarnya, tapi kok kenapa belum diuji? Karena tidak ada satupun santri itu yang luput dari ujian seorang kiai, pasti termasuk jenengan sekalian. Jadi ketika diuji jangan mengeluh, tapi bersyukur dan harus dilatih. Ini ujian dari kiai. Santri rumah diuji dengan apa? Dengan rasa kurangnya pendidikan dari almarhum. Harusnya masih haus-hausnya, kemudian Allah Ta'ala ngersani Muzamil ada beliau. Kita ditinggal. Itu ujian bagi kita, tapi jangan patah semangat. Konsep mudahnya seorang santri itu harus memiliki konsep seperti ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Seorang santri tidak boleh menanyakan, untuk apa ini kiai, untuk apa ini kiai, untuk apa, kenapa saya harus disuruh belajar, disuruh baca ini, disuruh. Jangan pernah. Itu konsep utama. Jangan pernah menanyakan apa-apa hasil atau khasiatnya, nanti saya baca ini hasilnya apa, saya ngaji ini hasilnya apa. Apa yang diperintah guru sudah kerjakan saja. Ngerti tidak ngerti yang penting kerjakan. Itu konsep utama. Malaikat saja, malaikat. Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita lewat malaikatnya dengan sami'na wa ata'na. Padahal di sisi Allah Ta'ala yang lebih mulia itu mulia manusia. Manusia seperti apa? Hamba yang beriman. Bagaimana mungkin orang yang beriman, santri yang beriman itu tidak sami'na wa ata'na kepada gurunya? Pasti akan timbul santri kasanya. Mungkinkah kita akankah diatur santrinya Yai Muzamil kita ketika kita bangga mengaku santrinya Yai Muzamil, tapi perjuangannya tidak kita lanjutkan, tidak kita support dan tidak kita
amalkan. Ini perlu kita amalkan bersama. Karena salah satu ilmu yang bermanfaat itu ulama mengatakan ilmu yang bersanad. Makanya saya yakin tidak usah diragukan lagi, sanadnya di Rahmatul Umam pasti nyambung ke Rasulullah SAW. Saya di belakang sering bilang ke santri atau ke teman-teman yang menanyakan tentang sanad keilmuan, saya bilang sanad teraman itu ketika sudah nyampe Syekhul Halim, sudah nggak perlu tahu ke atas ya. Itu aman karena apa? Beliau yang nanggung. Kayak santri Rahmatul Umam punya guru ya ini Rahmatullah alaih. Beliau pernah ngaji ke Yayasan itu sekolah jawab. Yayasan pernah ngaji ke Bangka, sudah titik ya, aman kan? Insya Allah manfaatnya. Amin. Masalahnya sekarang manfaat dan ilmunya kita sudah tahu dari segi sanad ilmunya. Oh sudah nyambung ilmunya di sana. Tinggal bagaimana kita seorang santri itu, kita semua itu berpikir lebih maju. Santri harus berpikir lebih maju. Jangan pernah menyesal menjadi santri. Justru menyesallah ketika kita tidak pernah menjadi santri dan tidak pernah mengaji. Karena banyak orang di luar sana itu yang hilang arah sebab tidak mau mengaji dan mengintipkan bahkan mencaci maki orang yang mengaji. Nah, santri bukan hanya kiai yang mualat, santri juga mualat. Jadi para saudara-saudara sekalian, ingat yang pertama, cuma ini pesan saja, pesan ke diri saya sendiri juga ke jenengan-jenengan yang pernah menerapkan yang pertama itu sifat atau prasangka buruk kepada kiai, padanya ini prasangka buruk tentang bagaimana ujian, tentang bagaimana kita diberikan. Itu salah satu usul yang nafi menghasilkan ilmu manfaat, yaitu selalu husnuzan, selama guru-guru kita tidak mengajarkan kepada kita dengan kemaksiatan. Itu yang pertama. Pakailah konsep samina wa ata'na. Jangan hanya bisa samina wa asikna, mendengar tapi kalau asik dikerjakan, kalau capek tidak dikerjakan. Salah satu contoh ya, ngaji ya gitu. Tapi setelah itu enggak, cuma didengar tapi tidak dilaksanakan. Itu samina wa asik. Makanya santri harus samina wa ata'na, didengarkan kemudian diikuti. Itu yang pertama. Yang nomor dua, santri itu harus berpegang teguh terhadap kultur, kebiasaan dari seorang gurunya. Kultur dan kebiasaan seorang guru apa? Mentelaah yang mulai yang kecil-kecil saja. Guru biasanya di waktu ini mengamalkan ini, atau guru apa yang bisa diteladani dari ilmu yang ringan-ringan saja. Walaupun cuma beliau suka humoris atau beliau suka olahraga, ya itulah. Atau beliau suka baca, mengamalkan ini, ikuti. Walaupun beliau tidak ada. Dan jangan pernah sekali-kali kita menganggap guru kita itu tiada zahir batinnya. Jangan pernah menganggap berprasangka itu guru kita itu pergi selama-lamanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran dan sudah sangat jelas sekali. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya wa hum yurzaqun. Yang artinya janganlah kalian itu berprasangka alladziina qutilu fi sabilillah terhadap orang-orang yang meninggal di jalan Allah Ta'ala, artinya diakhiri dengan kalimat tauhid dan dalam keadaan iman, berjuang lillahi kalimatillah, termasuk salah satunya seperti Yai Muslim dan guru-guru kita terdahulu. Jangan merasangka amwatan, mereka semua mati, tidak. Berakhir akan tetapi mereka semua hidup. Dan keadaan mereka wahum yurzaquna, dan mereka semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Bukti nyatanya sekarang ini
Yai Muzammil tidak ada di antara kita, tapi ilmunya, santrinya, keluarganya, dan orang-orang yang pernah mengenal walaupun tidak berjumpa dengan beliau termasuk saya, itu bisa berkumpul, saling menasehati, mudzakarah, saling mengingatkan, munasahah, saling menasehati. Ini bentuk dari rezeki Allah Ta'ala yang diberikan kepada Allahumma yarhamni Muzammil. Ini luar biasa. Hanya dengan kalau lagi sumpah atau lagi mengalami fase galamisasi itu ya. Karena kegalauan itu bisa timbul dari ilmu, bisa timbul dari hati. Tapi yang umum kan dari hati ya. Kangen kayak gitu, galau, patah hati, galau, bertepuk sebelah kaki, galau. Kalau tangan kan sudah biasa, kaki itu yang jarang. Ingat, kita punya guru. Kita punya guru yang mengajarkan kepada kita untuk berwasilah, untuk membuat perantara. Nggak paham ilmu, langsung ziarah, langsung matur seperti adanya beliau. Saya pernah dikasih cara, kakek saya pernah ngomong, kalau sowan atau ziarah ke wali atau ke ulama, itu setelah kirim Fatihah, setelah ngaji, setelah berdoa kepada Allah Ta'ala, kalau pengen apa-apa ngomong seperti pas ada waktu ada. Contoh, santri rahmatul rumah bingung ilmunya, nggak masuk atau malas, tapi pengen ngaji, pengen jadi santri, pengen jadi santri yang bermanfaat, masih ngomong ini. Assalamualaikum ya Yai, gimana ini hafal nggak masuk ya? Minta barokah doanya, semoga ilmu saya bermanfaat, semoga gampang untuk hafalnya, semoga saya semakin rajin. Barokahnya Yai Muzammil. Al-Fatihah seperti itu. Berbicara seperti biasanya, tapi di akhir Al-Fatihah kata-kata saya. Jadi saya sering kalau ziarah ke wali-wali, termasuk kakak saya, ke Syekh Wali. Jadi setelah tausul, karena Syekh Wali ini amaliyah sukaannya salah satunya adalah surat Al-Ikhlas. Jadi saya ambil yang mudah saja. Setelah Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali doa. Habis itu mengajukan proposal. Mbak mau ke Jakarta nggak punya ongkos. Jenengan kan wali, saya pengen ongkos pulang perginya. Fatihah seperti itu dah biasa. Pusing-pusing bilang ya seperti bicara pada umumnya, tapi di akhir Fatihah. Orang seperti itu yang diajak saya. Dan alhamdulillah ikhtiarnya dikasih lancar, alhamdulillah. Jadi jenengan seperti itu. Wasilah itu penting, karena juga bagian dari perintah Allah Ta'ala. Dan guru kita itu sebenarnya sangat aduhai sekali kalau boleh saya sampaikan. Kenapa kok disuruh memberikan membuat wasilah? Karena semuanya atas dasar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Membuktikan guru kita itu termasuk minal mu'minin wasyolihin, orang beriman dan orang yang soleh, termasuk minal muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Terbukti apa? Jenengan semua diajari tawassul. Pasti setelah awal atau amalan-amalan diajari untuk bagaimana lewat cerita guru-guru, kirim Fatihah, tahlil, termasuk maulid. Itu perintah Allah Ta'ala yang diajarkan oleh guru-guru kita, termasuk Yai Muzammil. Allah Ta'ala sudah memerintahkan dengan jelas dalam Al-Quran. Kalau kita mau berbicara dalil, Allah Ta'ala merintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian semua terhadap Tuhan kalian semua. Siapa Tuhan kita semua? Allah. Itu perintah yang pertama. Disuruh takwa kepada Allah. Yang nomor 2, perintah Allah Ta'ala adalah dan carilah kalian semua terhadap hal yang bisa mendekatkan diri
yang menghasilkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan apa? Al-wasilah, perantara atau usul atau apa, jembatan, media istilahnya wasilah. Itu perintah. Asiknya kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab? Karena walaupun dibaca dari depan ke belakang, itu sangat berhubungan. Makanya Allah Ta'ala pakai waw di sini, tidak pakai thummah. Karena kata Santirahul Umam di antara khasiatnya waw ataf itu kan yang menyambung ke yang dekat. Artinya takwa kepada Allah. Kalau belum bisa takwa, bikin dulu wasilahnya, perantaranya ini dibikin dulu, dibangun dulu, dibuatkan dulu, baru nanti menghasilkan takwa. Santirahul Umam tidak semuanya ini punya kekuatan iman, kekuatan ilmu yang sangat, tapi mau membangun wasilah, menguatkan wasilah apa? Kumpul ngaji, kumpul berbicara hal-hal yang baik, kumpul mengikuti jejak anaknya, rayainnya, mengurusi dari apa perjuangan daripada sama. Ini bentuk dari wasilah. Dan apa hasilnya nanti? Takwa ini pasti jaminan dari Allah Ta'ala akan menghasilkan ketakwaan. Jadi kalau bicara dari guru-guru kita ini sangat aduhai sekali, sangat alim menurut saya, sangat alim. Makanya semalam saya agak kaget nyampe di sini, agak kaget. Walaupun saya ini kata semalam itu agak kesasar gitu. Tapi karena menurut saya itu kesasar bagian dari nikmat gitu. Bagian dari nikmat. Karena kalau nggak kesasar, saya nggak semakin semangat untuk sampai sini. Bisa saja saya balik kan bisa saja. Tapi karena ingin barokahnya ilmu saya, pengen bertambahnya sambungan terhadap saudara, barokah ke diri saya dan juga nanti ke santri-santri dan anak-anak saya yang di rumah. Jadi saya harus semangat. Badan boleh capek tapi semangat tidak boleh lembek kalau itu. Lumayan yang statusnya. Kipson Hasanah itu. Jadi saya kaget nyampe sini. Kagetnya apa? Ternyata beliau itu luar biasa ini sekali. Karena orang Madura itu yang dilihat pertama itu bukan rumah, bukan fasilitas pondok, tapi bagaimana tempat sujudnya. Dan saya sangat bangga sekali melihat kata orang Madura ini langgar. Ya. Saya sangat terharu sekali karena saya teringat musola atau langgar kata orang Madura itu, ya konsepnya seperti langgar kayu. Saya langsung ngebayangin bagaimana ketika beliau bersama santri-santrinya bersujud bersama, bermunajat bersama. Luar biasa, terharu deh, kaget terharu. Alhamdulillah. Ditambah lagi yang bikin kaget saya, ternyata beliau aduhai sekali. Ini beneran. Saya sebenarnya agak takut mulai ke belakang. Banyak kitab sih. Banyak kitab. Sama saya juga gak banyak gitu. Makanya saya agak gimana ya, sungkan yang jelas. Kalau kata orang Madura itu cangkolan, karena saya ngerasa yang itu masih ada. Berbicara di depan atau bersama ahli ilmu itu sangat cangkolan apa kata orang Jawa? Segar. Saya ibu itu Jawa, nenek dari ibu itu Jawa. Tapi banyak lupa Jawa karena mungkin lama nggak sampai ke Jawa. Jadi sebenarnya perlu lama-lama di Jawa. Tapi kalau kelamaan khawatir nggak bisa berlama-lama. Karena Jawa dan Madura itu sangat kental hubungannya. Saya punya cerita itu, pernah dengar namanya Syekh Nawawi Banten.
Saya pernah ke ziarah ke Banten, subuh nyampe subuh di Banten. Kemudian ada orang yang nyamperin saya dengan bahasa Madura yang sangat fasih, bahasa yang sangat halus. Mungkin kata Jawanya bermoing gitu, sangat halus sekali. Dia ketika diterjemah setelah ambil salam langsung nanya dia, dari Bangkalan? Iya. Oh, tapi dengan bahasa Madura ya Mas. Mari saya antar ke dalam biar langsung ke dalam. Oh ya Pak, makasih. Jadi berdua aja lah. Sampai di dalam, saya sudah tausul ngaji, ya, mengajak Allah Taala lewat perantara beliau di Sultan Hasanuddin pada saat itu, di Sultan Hasanuddin. Setelah itu saya keluar cari orang tadi. Akhirnya ketemu. Jenengan orang Bangkalan atau orang Madura? Bukan. Saya orang Banten. Kok bisa kasih bahasa Madura? Sesepuh Banten semua tahu. Yang sepuh-sepuh pasti tahu. Hubungan Bangkalan sama Banten itu dari dulu. Imam Nawawi itu pernah ngomong ke Syekh Muhammad waktu di Mekah, dan Nawawi salah satu gurunya Syekh Muhammad pernah ngomong ke Syekh Muhammad. Nah itu masyhur sekali di Banten, dan saya baru tahu pas di Mekah. Khalil, kamu yang baca kitabnya, saya yang ngarang kitabnya. Khalil, kamu yang baca kitabnya, saya yang ngarang kitabnya. Dan hubungan dari ini yang terus melekat. Orang Banten sering ziarah ke Bangkalan. Orang Bangkalan jangan ziarah ke Banten. Walaupun ada ketika susah paling. Ini kabarnya orang ziarah itu kan pas susah nih, biasanya. Tapi jangan jadikan kesusahan apa? Suatu prioritas ziarah. Jadi itu sangat kental sekali hubungannya seorang guru dan murid seperti Imam Nawawi sama Syekh Khalil, sampai orang Banten sendiri itu sampai fasih bahasanya luar biasa. Dan saya sendiri belum tahu bahasa Banten. Nah, jadi ini mungkin yang harus kita jadikan pikir, dipikir, renungkan kita ini sampai sejauh mana pengabdian kita, sejauh mana pengabdian Allah Ta'ala lewat media atau wasilah pengabdian kita kepada hamba yang solihin yang perlu kita harus diupdate, harus terus diupdate, dan pernah bosan. Dan yang tak kalah penting, mudzakarah antar santri itu penting. Mudzakarah itu saling mengingatkan antar santri. Jangan hanya menunggu kiai yang mengingatkan, tapi baina santri ini harus saling mudzakarah. Karena itu resep, karena itu hal yang paling manjur. Ya. Walaupun berbeda kita, watak kriteria kita berbeda, tapi mudzakarah lillahi ta'ala, saling mengingatkan Allah, itu sangat penting sekali. Jadi ini yang mungkin harus santri-santri Ulama harus renungkan kembali, bisa menjadi apa, agar supaya bisa menjadi fasih, agar bisa menjadi apa, suplemen tambahan, biar nggak hanya bisa mengaku santri tapi tidak diakui santri. Ya, karena sekarang kan banyak yang mengaku tapi tidak diakui. Gratis, mengaku itu gratis. Saya ngaku, saya itu kenal banget sama Fulan, saya kenal banget sama Kiai ini, saya bebas gratis, siapa pun bisa ngaku. Saya muridnya Syekh Nawawi, saya muridnya Syekh Nawawi, gratis mengaku itu, boleh saja, salah saja. Tapi diakui tidaknya ini yang mahal. Bisa jadi Syekh Nawawi tidak mengakui saya, bisa jadi guru-guru kita nggak mengakui kita sebagai santrinya. Allah tidak mengakui. Bagaimana cara dilakukannya? Salah satunya adalah dengan menampakkan tanda-tanda mahabbah itu. Seperti ini, harus jadi santri yang khadim, harus jadi santri yang melayani, samina wa ta'na,
meneruskan perjuangannya, semangat dalam belajarnya, dan para semangat dalam melayani. Itu sebagian dari tanda-tanda. Belajar mengajarnya jenengan, muhafadzahnya jenengan, itu bagian dari apa? Ini diakui, ini diakui santri dan pasti diakui, karena pasti bangga para guru-guru kita. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Yang tak kalah pentingnya juga yang perlu kami sampaikan itu adalah saya teringat salah satu guru kakek saya itu dulu masyhur, banyak yang ngaji di Makkah, banyak yang ngaji di Makkah. Bahkan dari cintanya kakek saya itu ke guru-gurunya, kakek saya yang bernama Khalil ini sampai menamakan putra-putranya itu dengan nama guru-gurunya agar tidak jauh dari gurunya, agar barokahnya walaupun dari hanya sekedar nama tapi barokah gurunya. Tapi salah satunya beliau pernah ini Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini, beliau pernah ngaji ke ayah beliau, ke Syekh Alawi. Beliau punya ayah Syekh Alawi pernah di Makkah. Tapi beliau kakek saya nama Khalil ini ngajinya sebentar, tapi ada di dapur lama. Jadi tukang masak, disuruh-suruh ke dapur, cuci-cuci. Kakek saya dari ibu, adiknya kakek Khalil ini namanya Nasir, memang alim, ya. Ngaji. Jadi terkenal kalau bicara ilmiah, terkenal aliman adiknya. Tapi kakek Khalil ini oleh guru dibilang, murid saya yang dari Madura ini 3, yang 2 alim, Iroki sama Nasir alim, tapi bicara barokah, tapi bicara karomah, tapi bicara gobul doa, semuanya ada di Khalil. Bukan karena rajin belajarnya, tapi karena kesungguhan di dalam melayani, kesungguhan kemurnian hatinya terhadap guru. Disuruh ke barat ya ke barat, dan hanya sampai cintanya kakek saya yang namanya Khalil ini terhadap guru. Putra-putra semua nama gurunya. Beliau punya guru Syekh Hasan Masad Al-Yamani di Makkah. Itu pernah ngomong kepada kakek saya, Khalil, dan tulisannya sampai sekarang masih ada. Nanti padahal belum tunangan pada waktu ngaji, belum tunangan, belum apa-apa. Iya, Syekh Hasan ngomong ke Mbak Khalil, nanti kamu kalau punya anak, kasih nama seperti nama aku. Apa jawaban Mbak Khalil? Naam, Syekh. Iya dulu, iya. Padahal Syekh Hasan ini mengatakan bukan kalau punya anak laki-laki, bukan. Kalau punya anak, kasih nama seperti namaku. Langsung diiyakan. Enggak banyak nanya-nanya, kan belum nikah ya ini. Nanti kalau cewek gimana? Jadi enggak tawar-menawar, langsung diiyakan. Pas pulang nikah langsung putra pertamanya laki-laki, dikasih nama, teringat perintah guru Hasan. Kemudian beliau punya guru di Makkah namanya Syekh Amin Qutbi. Beliau punya putra laki-laki lagi, dikasih nama Amin. Beliau punya guru Syekh Alawi Al-Maliki, abah daripada Syekh Muhammad. Beliau punya putra lagi, dikasih nama Alawi. Beliau punya guru Mursyidul Alam Syekh Yasin Al-Fadani, itu Dr. ahli hadis Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau punya putra lagi dahulu dikasih nama Yasin. Luar biasa. Jadi semuanya ini untuk tabarruk
apa istilahnya, ngalah barokah. Walaupun sekedar nama itu bisa menjadi penolong, bisa menjadi doa terhadap putra-putranya. Nah, makanya kita semua ini sangat beruntung lah. Tugas kita tinggal satu sebenarnya. Tugas kita tinggal satu, memaksimalkan umur yang ada, memaksimalkan ilmu yang ada, memaksimalkan tenaga yang ada untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu kiat mensyukur nikmat, termasuk nikmat santri ini adalah syarful abdi bima an'amallahu ta'ala bihi ilaihi. Menggunakannya seorang santri rahmatul ummah terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan, nasihat, nikmat ilmu, nikmat bertemu, nikmat memandang, nikmat mendengar, itu semuanya dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Artinya mengingat Allah Ta'ala, bagaimana kita ngaji ini semata-mata biilahi kalimatullah. Itu sudah gak repot-repot. Padahal asiknya lagi kita muncul di tempat seperti ini di rumah umum, itu jaminannya kata Rasulullah Muhammad SAW itu sangat besar sekali. Ada satu dari hadis mengatakan innalillahi malaikatan sayyahina yatlubuna majalisahi thumma qalu ma'ahum. Sungguhnya Allah Ta'ala memiliki beberapa malaikat. Artinya di sini Rasulullah mengatakan jannah, otomatis ini bisa lebih dari 3 bahkan ribuan. Allah Ta'ala menciptakan malaikat yang khusus diberi tugas itu adalah sayyahin, mondar-mandir dari atas langit turun ke bumi. Tugasnya satu, yatlubuna majalisal ilm, mencari majelis-majelis ilmu, walaupun hanya mendengar, walaupun menulis ketika di madrasah waktu ngaji dengan itu majelis ilmu Allah Ta'ala yang disebarkan. Malaikat semua itu ditugaskan seperti itu saja. Karena malaikat ini kan berbeda-beda. Ada yang diciptakan sejak diciptakan untuk sujud terus, ada yang diciptakan tahlil terus, ada yang diciptakan untuk menebar kasih sayang terus, ada yang bertasbih sampai hari kiamat. Nah, ini khusus malaikat diberi tugas, yakni diciptakan oleh Allah Ta'ala khusus untuk mencari majelis seperti ini di pondok, bahkan seperti ini, duduk mendengar, melihat, mendengarkan ilmu-ilmu Allah Ta'ala. Kemudian ketika bertemu para malaikat ini, bertemu majelis seperti ini, kata Rasulullah, mereka semua itu duduk bersama orang-orang yang hadir di majelis ini, tanpa terkecuali ikan di bawahnya yang selain bagian dari makhluk ini. Maka kemudian para malaikat juga mendengarkan, ikut ngaji malaikat. Setelah itu nanti akan laporan malaikat. Setelah majelis ilmu ini, malaikat lapor. Ditanya oleh Allah Ta'ala, ya malaikat ini aina para malaikat dari mana kalian semua? Padahal Allah Ta'ala sebenarnya tahu, cuma ingin menjadi apa? Ibrah, gambaran bahwasanya ingin ada penegasan dari malaikat itu sendiri, biar kita selaku umat Rasulullah itu tahu. Ya Allah, ya Rabbi, kami dari bumi, di daerah ini ada hamba-hamba jenengan yang sedang ngaji di ilmu di Rahmatul Ummah. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, para malaikat, hamba-hambaku yang ngaji di sana, yang mendengar majelis ilmu itu, apa ininya mereka? Padahal Allah Ta'ala mengerti. Kemudian malaikat menjawab, ya Allah, jikalau ditanya satu-satu hamba-hamba Engkau yang hadir di majelis ilmu itu, tentunya ingin diampuni segala dosanya, dan ingin apa yang dihajatkan itu semuanya terkabulkan, terpenuhi oleh Tuhan. Faqala, maka Allah Ta'ala berkata, Allah Ta'ala menyampaikan, ya malaikati ishhadu, hei malaikatku semua, saksikanlah atau jadikanlah saksi dalam semua. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku. Allah Ta'ala sampai bersumpah,
Allah Ta'ala sampai bersumpah, wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, qad ghafartu lahum wa a'taituhum ma sa'aluni, aku telah mengampuni dosa daripada orang yang hadir ke majelis ilmu itu, dan aku memberikan, yakni akan memberikan apa yang mereka minta kepadaku. Asiknya hadir majelis ilmu jaminannya itu dua. Bayangkan setiap hari dengan di pondok ngaji, setiap hari diampuni dosa-dosa Allah Ta'ala, dibersihkan, dan apa yang jadi hajat dengan berdoa insya Allah terkabul. Makanya orang tua di rumah itu, di rumah harusnya bersyukur punya anak yang ada di pondok. Setiap usaha mereka, setiap gerak-gerik mereka, setiap apa yang berhubungan dengan dunia khususnya, terselamatkan sebab doa kita. Makanya investasi yang asik sekali itu adalah investasi punya anak yang di pondok. Karena jaminannya itu cuma, dan masih banyak lagi riwayat yang asik ini untuk santri. Segala dosa diampuni, sesuatu yang kita minta akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Walaupun tidak sekarang, mungkin besok. Kalaupun tidak kita menjadi minal ulama, pasti anak kita. Kalau tidak, pasti cucu kita, dan pasti itu jaminan dari Allah Ta'ala. Itu jaminan dari Allah Ta'ala. Orang yang berbuat baik, orang yang berbuat baik, kita berbuat baik terhadap orang lain, itu pasti jaminan dari Allah Ta'ala. Kalau tidak anak cucu, bisa jadi anak cucu. Buktinya apa? Di Al-Kahfi itu, kedua anak yatim di surat Al-Kahfi yang disunahkan dibaca hari sekarang, Sayyidul Ayyam di Madinah, itu kan digambarkan, diceritakan ada dua anak yatim. Fakana abuhuma sholihah, orang tuanya orang tua anak, kedua anak ini yang yatim itu sholihah, orang yang sholih. Ahli tafsir mengatakan Abu Huma di sini bukan orang tua pasti atasnya, artinya fulan bin fulan, bukan, tapi al-jiddut tasik, kakek yang ke-9. Yang orang soleh ini kakek yang ke-9, yang keturunan ke-9 terselamatkan. Jadi kakek ke-9 ini fulan, semuanya Zaid bin fulan satu ini, bin fulan sampai 9 ke atas. Ini yang berbuat baik, orang soleh, yang keturunan ke-9 terselamatkan. Seperti itu. Ini buktinya bisa jadi, dan saya yakin insya Allah kalau sebelum kiamat santri rahmatul ummah yang ngaji sekarang, saya yakin anak cucunya pasti akan jadi, dan ada yang menjadi ulama soleh. Pasti, karena apa? Jaminan dari Allah Ta'ala. Makanya saya pernah itu dikasih PR sama orang tua, disuruh nyari 7, dan harus dihafalkan 7 kakek kamu ke atas.